mengganggu istirahat ibu saya saya berasal dari Makaleng. Kalau melihat raut wajahmu, sepertinya kamu sedang ada masalah ya? Entah bu, saya merasa sedih dan bingung. Saya sangat paham dengan apa yang kamu rasakan. Tetapi bisakah perasaan yang tidak enak atau perasaan yang mengganggu itu kita bicarakan bersama? Ya bu, sebenarnya itu adalah tujuan saya kemari. Sebelum saya menceritakannya kepada ibu, saya mau untuk dirahasiakan karena ini adalah masalah pribadi saya. Kamu dapat menceritakan apa saja kepada saya karena semuanya akan dirahasiakan. Oleh karena itu, kamu dapat bercerita dengan leluasa. Tetapi saya bingung mau menceritakannya mulai dari mana. Kamu dapat menceritakan apa saja kepada saya. Kalau kamu bingung mau mulai bercerita dari mana, kamu bisa memulai ceritamu dari perasaan yang membuatmu nyaman. Begini bu, saya merasa tidak percaya diri ketika saya tampil di banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, bahkan ketika saya melakukan presentasi kelompok dengan teman-teman saya. Apakah masalahmu ini tidak diketahui oleh orang tuamu? Tidak bu, orang tua saya selalu sibuk dengan pekerjaannya, oleh karena itu mereka tidak tahu masalah-masalah saya di kampus. Apakah kamu bisa menceritakan lebih jauh lagi? Begini bu, ketika saya tampil di depan kelas, saya bingung, bahkan saya gugup, gemetar, dan saya tidak tahu apa yang saya mau katakan. Lalu bagaimana? Karena saya gemetar dan gugup, hal itu membuat saya jarang berbicara dalam kelas. Ketika kamu tampil di depan kelas, apa yang sering kamu lakukan? Saya hanya diam daripada saya malu di depan kelas karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara begitu kamu merasa nyaman? Sebenarnya saya tidak nyaman dengan situasi ini. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu yang kamu lakukan itu harus sempurna dan bahkan tidak ada kesalahan sama sekali. Iya bu, saya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus sempurna dan tidak ada kesalahan satupun. Walaupun saya tahu hal itu tidak mungkin, bahkan saya pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak seperti teman-teman yang lain? Menurut saya, seharusnya kamu lebih mengandalkan Tuhan lagi, bukan kamu malah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu menguji kita, bukan di luar dari batas kemampuan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ya bu, saya menyadari kesalahan saya yang telah menyalahkan Tuhan. Bagus kalau kamu sudah menyadari akan kesalahan kamu itu. Sekarang kamu harus memperbaiki sikap kamu itu yang menyalahkan Tuhan. Kamu harus tetap percaya kalau Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu tidak akan menguji kita di luar dari kemampuan kita. Bahkan asal kepintaran itu dari mana sih? Asal kepintaran itu kan dari Tuhan juga. Iya bu, saya juga merasa seperti itu. Nah, kalau kamu merasa seperti itu, kamu harus berusaha untuk tampil percaya diri di depan umum. Dan kamu harus yakin kalau Tuhan itu akan memampukan kamu. Saya akan berusaha. Kamu juga harus selalu berdoa, meminta pertolongan sebelum kamu melakukan apa-apa, sama halnya ketika kamu akan melakukan presentasi di depan kelas. Iya bu, saya akan berusaha dan akan mendahulukan Tuhan. Orang raja berkali-kali berusaha baru ia berhasil. Sama halnya dengan perumpamaan, orang yang malas tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Tapi ketika kita berusaha, sama seperti semut, ia selalu berusaha akan menghasilkan buah yang banyak. Iya bu. Nah, sekarang kamu sudah memahami apa yang menjadi masalah kamu? Ya bu, saya sudah pahami itu bu, tapi saya masih sangat bingung. Apa yang membuatmu bingung? Begini bu, ketika saya melakukan presentasi, tentu ada pertanyaan dari dosen dan semua teman-teman saya, dan itu membuat saya sangat takut bu, karena kalau saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan salah. Apakah ketika kamu melakukan presentasi, kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang? Ya bu, saya selalu mempersiapkannya dengan secara matang. Lalu apakah kamu sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temanmu maupun dari dosenmu itu? Saya rasa belum ibu. Nah, kalau kamu belum mencobanya, mengapa kamu berpikiran negatif? Seharusnya dicoba saja dulu.
Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Tapi baiklah, saya akan mencobanya. Nah, bagus kalau kamu mau mencobanya. Sekarang apa langkah awalmu? Saya akan berlatih dulu dan mempelajari apa yang saya akan presentasikan. Saya juga akan mengandalkan Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan. Ya. Nah, setelah melakukan konseling ini, jadi kesimpulannya adalah kamu akan berlatih dan mempelajari apa yang akan kamu presentasikan. Kemudian kamu juga akan mengandalkan Tuhan dalam kegiatan apapun yang akan kamu lakukan. Apakah kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini? Ya, Bu, saya sudah yakin. Baik, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak, Bu. Baik, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini